Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini masuk kembali lagi ya HP Infinix Hot 50i. Sebelumnya itu sudah ganti LCD ya. Namun sepertinya LCD-nya tiba-tiba mati ya. Namun setelah saya perhatikan lagi, ternyata LCD-nya masih bagus ya. Jadi di sini langsung saja saya buka dulu untuk bagian tutup mesin tengahnya, karena sudah saya lepas semua ya. Untuk cover dan lem LCD-nya sudah saya bersihkan ya. Jadi LCD-nya itu tidak saya lem ya. Oke, lanjut melepas tutup mesin tengahnya. Di sini lepas semuanya ya. Karena untuk tutup mesin tengah ini menyatu dengan tutup mesin bawah. Jadi itu dibuka semuanya. Dan hati-hati juga saat membukanya, karena disitu ada fleksibel fingerprint ya. Di sini saya masih kurang begitu mengerti ya, kenapa kok LCD-nya bisa mati ya, padahal baru diganti juga ya. Mungkin nanti untuk LCD yang ini akan saya coba cek kembali ya, barangkali LCD-nya atau ada yang lain ya. Di sini saya lepas dulu untuk buat nutup mesin bawah. Ini obeng saya patah ya, jadi pakai obeng ini. Kemudian cabut dulu untuk SIM tray-nya. Kemudian lanjut lepas tutup mesin tengahnya ya. Sedikit-sedikit sampai benar-benar terbuka, dan disitu hati-hati ada fleksibel fingerprint. Buka pelan-pelan, dan jangan lupa untuk lepas juga bagian konektor fingerprintnya ya. Dan di sini sudah saya lepas ya sebenarnya. Itu untuk baterai dan LCD yang lama ini sudah saya lepas, namun LCD yang lama ini tiba-tiba mati ya. Namun untuk kondisinya hidup ya. Kemungkinan HP-nya itu minta di refresh ya, dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mengganti LCD dengan yang baru saja ya, karena apabila menggunakan yang lama itu takutnya bisa terulang kembali ya. Jadi untuk LCD yang lama akan saya simpan dulu, dan di sini untuk LCD yang baru wajib dites ya, barangkali ada sesuatu atau LCD-nya tidak hidup atau layar sentuhnya lari-lari. Ini harus dites dulu ya, jadi bisa dikonfirmasi ke untuk pengembalian ya. Dan di sini alhamdulillah sudah hidup, sudah muncul logo pertama ya. Sambil menunggu ketampilan depan. Tunggu beberapa saat ya sampai benar-benar tampil ke tampilan depan. Dan ini kayaknya agak lama ya menunggunya. Alhamdulillah sudah hidup ya. Dan ini sepertinya agak berat ya untuk sentuhnya. Saya coba cek dulu untuk sentuhnya. Sepertinya aman ya. Untuk sentuhnya aman karena ini pakai sandi ya. Jadi saya coba cek di bagian sentuh bagian depan aja ya. Untuk sentuhnya aman, alhamdulillah sudah pas ya. Mudah-mudahan pas dipasang aman ya. Dan lanjut untuk pengeleman ya. Rapikan dulu untuk LCD yang baru, lepas semua plastik-plastiknya dan bagian lem yang di belakang itu ya. Ini bagian plastik di kamera juga dilepas ya, takutnya kalau nggak dilepas itu kameranya malah ngeblur ya. Sebelumnya saya paskan dulu sebelum dikasih lem. Apabila dirasa pas, dan alhamdulillah pas ya. Untuk bagian LCD-nya sudah pas. Kemudian lanjut ke pengeleman ya.
Untuk bagian atas ini saya kasih secukupnya ya, karena disitu kan dari servis sebelumnya belum tidak ada dipasang saringan speaker atas, jadi saya kasih secukupnya untuk bagian atas. Kemudian lanjut di bagian sisi-sisinya kasih lem secukupnya ya. Apabila dirasa sudah cukup, lanjut ke pemasangan LCD barunya dan sambil ditekan pelan-pelan dirapikan ya. Oke, di sini alhamdulillah sudah terpasang ya untuk LCD barunya, tinggal merapikan di bagian konektornya. Dan alhamdulillah untuk bagian konektornya sepertinya aman ya. Tinggal dicek kembali apabila ada yang belum pas, jadi tinggal dirapikan kembali ya. Untuk bagian fleksibelnya juga ya. Oke, lanjut untuk fleksibel bagian di mainboard atasnya ya. Ini untuk fleksibel LCD nya sepertinya aman ya. Kemudian lanjut pengeleman baterai kasih secukupnya untuk di bagian belakangnya agar tidak goyang ya baterainya. Kemudian cek kembali, setelah dirasa pas lanjut ke pemasangan tutup tengahnya ya. Di situ karena ada fleksibel fingerprint, pasang dulu fleksibel fingerprintnya dan lanjut merapikan HP-nya ya. Oke, di sini tekan pelan-pelan ya bagian sisi-sisi kiri kanan atas bawahnya, samping depan belakangnya ya. Tekan pelan, jangan terlalu kuat juga, sambil dicek juga untuk tombolnya. Apabila dirasa aman ya dan pas, berarti sudah mantap ya. Kemudian pasang SIM tray-nya dan lanjut pasang baut-bautnya ya. Oke, pasang dulu baut-bautnya untuk bagian mesin atas dan mesin bawah. Jadi untuk HP ini sebelumnya karena bekas terjatuh juga ya, kasusnya bekas jatuh dan akhirnya LCD-nya kena ya. Jadi LCD-nya langsung hitam gitu, namun masih ada cahayanya ya. Jadi pas pasang LCD baru itu malah ini ya, LCD-nya malah hidup kemudian mati ya. Jadi akhirnya setelah masuk lagi saya ganti kembali dengan LCD baru saja ya. Dan untuk yang LCD sebelumnya diganti saya simpan buat stok ya. Oke, lanjut pasang baut-bautnya, rapikan kembali dan sambil dicek apabila ada baut yang kurang ya. Oke, untuk bagian atas sudah selesai pemasangan bautnya, tinggal lanjut ke bagian bawah ya. Dan ini untuk HP ini sebenarnya masih kayak baru ya HP-nya, namun karena sudah pernah terbongkar ya, dan bagian belakang dekat kamera itu juga ada fleksibel yang robek ya, yang putus ya. Nah, sebelum masuk ke saya itu sudah putus ya. Jadi saya juga bingung ya, kenapa bisa sampai putus gitu. Jadi akhirnya mungkin nanti akan saya konfirmasi lagi ke usernya ya. Mudah-mudahan HP-nya tidak ada masalah ya. Dan lanjut pemasangan back cover belakangnya, kasih lem secukupnya ya. Kemudian nanti baru ditambah perekat ya, atau karet atau yang lainnya ya, agar bagian cover belakangnya tidak terangkat. Oke, saya kasih lem secukupnya, jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis ya, yang sedang-sedang saja. Oke, apabila sudah dirasa cukup, lanjut ke pasang cover belakangnya ya, sambil dipaskan juga, dirapikan juga. Dan di sini untuk bagian cover belakangnya saya tambah isolasi ya, agar tidak terangkat ya untuk bagian covernya. Oke, saya tambah dulu isolasi. Di sini untuk bagian isolasinya saya tambah di bagian pinggir-pinggir saja ya, tidak mengenai ke LCD. Nah, LCD-nya alhamdulillah saat pemasangan presisi ya. Jadi cukup ditekan pelan-pelan untuk bagian LCD-nya. Alhamdulillah sudah rapat dan presisi ya. Oke, jadi untuk bagian belakang saya tambahkan sedikit isolasi
beberapa tempat ya, takutnya covernya ini terbuka dan HP-nya sudah selesai ya. Jadi HP-nya ini siap diinfokan ke usernya. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Dan ini alhamdulillah sudah done ya, sudah selesai. Saya akan coba melakukan pengetesan dulu. Ini sudah terisi ya, ada baterainya juga, dan saya coba hidupkan ya untuk mengetesnya. Alhamdulillah hidup ya, mudah-mudahan aman. Oke, sambil menunggu ketampilan depan. Nah, ini menunggunya agak lumayan lama ya, jadi harus sabar ya. Dan ini HP-nya juga agak berat. Dan alhamdulillah sudah tampil ketampilan depan ya. Jadi saya akan coba cek dulu sebelum diinfokan ke usernya. Untuk sentuhnya aman, coba bagian sensor aman ya. Oke, alhamdulillah setelah dicek tombol-tombol juga aman juga, tidak ada masalah yang lain. Mungkin akan saya akhir ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.